Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yun maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Arafah rahimakumullah. Mari kita selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tentunya pandai bersyukur. Syukur secara lisan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Hati selalu ditanamkan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menerima apapun yang terjadi, dan seluruh aspek anggota tubuh kita digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur yang demikian inilah fa insyaallah akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat fisik, psikis, sejahtera zahir batin, bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah juga kesempatan kali ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada renungan kali ini kami ingin mengajak 3 hal menyikapi hidup di awal tahun baru Hijriah dengan 3 ki. 3 ki ini apa saja? Yang pertama, hadirin jamaah rahimakumullah, ayo menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang qiraah, yang bisa pandai membaca. Membaca apa? Salah satunya diantaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Mari selalu dalam kehidupan aspek kita itu selalu diiringi, dibersamai dengan baca Al-Qur'anul Karim. Sudah banyak informasi, sudah banyak dalil bahwa orang yang membaca Al-Quran akan diberikan barokah. Syukur-syukur menjadi penghafal Quran, maka luar biasa. Man hafidul Quran ahlullah. Siapa yang menghafalkan Quran akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada qiraah, membaca Al-Quran. Ini penting sekali. Kalau pengen rumah tangga kita, tempat kerja kita beraura positif, beraura yang namanya ketenangan, beraura yang namanya terang, maka perbanyak membaca Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, makam-makam para waliullah yang seringkali mungkin diantara kita banyak untuk melaksanakan ritual di situ. Rata-rata kalau ada makam-makam waliullah yang mestinya kuburan itu angker, tapi kenapa tidak menjadi angker? Karena seringkali dibacakan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, seringkali dibacakan Al-Quran. Maka kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hatinya padang, hatinya terang, maka sering-seringlah untuk membaca Al-Quran Karim, baik di rumah tempat kerja. Orang yang pengen tenang hatinya, perbanyak baca Al-Quran, termasuk membaca zikir, termasuk membaca doa. Ini penting hadirin jamaah, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah yang cinta memang dengan Al-Quran, cinta dengan Rasulullah, maka harus seringkali yang dibaca adalah Al-Quran Karim dalam semua aspek kehidupan kita masing-masing, walau 1 ayat. Ini penting. Termasuk kalau dikembangkan lagi, mengawali daripada tahun baru Hijriah ini, ayo bisa membaca lingkungan sekitar, membaca bagaimana orang-orang yang sukses, bagaimana orang-orang yang tidak sukses. Maka yang sukses kita ikuti, yang tidak sukses sebagai pembelajaran hidup, bahwa itulah gambaran-gambaran manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lagi kita membaca diri kita masing-masing.
Gambaran dalam hidup kita yang kemarin tahun 1446 Hijriah, sekarang masuk 1447 Hijriah, maka banyak baiknya atau banyak jeleknya. Kalau banyak baiknya, alhamdulillah. Kalau bisa dikembangkan, ditingkatkan. Kalau tidak bisa, diistiqomahkan. Jangan sampai kemudian malah kita menurun. Karena sebab orang kalau menurun berarti kita menjadi orang-orang yang rusak. Hadirin jamaah hukumullah, maka itu penting menjaga diri kita, melihat diri kita bagaimana poin-poin yang kita kerjakan pada tahun kemarin. Kalau memang banyak salahnya, perbanyak evaluasi diri, istighfar nang Gusti Allah, nyuwun ngapura dumateng ngersane Gusti Allah. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Sebab banyak hikmahnya, banyak fadilahnya orang-orang yang istighfar. Salah satunya orang itu akan dimudahkan dari semua urusannya yang sulit-sulit, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi, ayo pandai-pandai membaca, termasuk salah satunya membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, adalah qorobah. Qorobah adalah punya arti dekat. Dekat kepada siapa? Dekat yang terpenting kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan tadi kita zikir membaca Al-Quran. Dekat lagi kepada siapa? Kepada orang tua kita masing-masing. Orang tua kita kalau sudah punya guru, punya mertua, maka orang tua kita adalah ada tiga. Orang tua kandung yang melahirkan kita, orang tua yang memberikan anaknya pada kita, yaitu mertua, dan orang tua yang memberikan ilmu pada kita, yaitu guru-guru kita. Itu semuanya sejajar dalam rangka proses kehidupan kita supaya ingin hidup kita barokah. Kenapa? Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kalau kita kemudian mencari ridhonya orang tua kita, menyenangkan orang tua kita, maka insya Allah Gusti Allah akan ridho pada kita, akan memudahkan semua urusan kita, urusan dunia sampai akhirat. Tapi sebaliknya, kalau kita kemudian membuat murka, membuat marah, membuat tidak enaknya orang tua kita, termasuk orang tua tiga tadi itu, maka dikhawatirkan hidup kita tidak barokah, hidup kita sulit, hidup kita jauh daripada rahmatnya Gusti Allah. Maka tinggal koreksi diri kita masing-masing, apa yang kita perbuat dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dipandang sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lagi dekat kepada siapa? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang yang baik, orang yang soleh. Kalau kita kancani, kita temani, orang itu nanti akan bisa mempengaruhi diri kita menjadi baik. Sudah banyak ceritanya, kalau kita mendekati orang yang jelek, mohon maaf, suka ngomong kotor, suka kelakuannya atau tingkah lakunya kurang baik, maka akan berpengaruh dalam hidup kita dengan gayanya teman itu. Tapi kalau kita punya teman yang baik, ahli ibadah, ahli mengerjakan sholat tepat waktu berjamaah, kita akan terpengaruh. Kok enak ya, kok indah ya, kok nyaman ya, kita akan terpengaruh. Apalagi dengan punya teman-teman yang tutur katanya sopan santun, akan punya pengaruh. Kita juga ikut menjadi orang-orang yang sopan santun. Ini ki yang kedua. Ki yang terakhir adalah qanaah. Ini penting hadirin jamaah hukumullah. Hidup kita kalau tidak qanaah, tidak nerima dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ridho bil qadha, membahayakan. Sebab apa? Hidup akan sedih terus, hidup akan sambat terus dengan apapun yang terjadi. Dan ini Gusti Allah tidak senang kalau kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dikasih enak tidak terima kasih, dikasih tidak enak kemudian tidak sabar. Gusti Allah tidak senang. Kenapa? Khawatirnya nanti kita kena hadis qudsi yang berbunyi falyatrub rabbang siwaya. Kalau tidak terima dengan apa yang saya kasih, yang saya berikan, diberikan nikmat gak gelem syukur, diberikan yang namanya ujian cobaan, tidak mau sabar, maka carilah Tuhan selain saya. Kalau kita pindah dari tempat ini, katakanlah dari Surabaya diusir, masih bisa ke tempat lain, masih ada kota-kota yang lainnya.
Tapi kalau diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau kemana? Semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang qanaah menerima apapun yang terjadi, hidupnya akan bahagia, hidupnya akan senang, hidupnya akan banyak senyum. Sebab apa? Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, senang maupun tidak menyenangkan, aslinya itu hakikatnya adalah baik untuk kita. Dalam rangka apa? Mengetes kesabaran kita, dalam rangka mendewasakan kita, dalam rangka menderajatkan kita lebih tinggi lagi. Maka itu perlu dikasih yang namanya apapun yang ada di hadapan kita, termasuk mohon maaf mendapatkan orang yang mungkin menyakiti kita. Itu juga poin yang terbaik untuk kita. Menurut Allah Subhanahu wa taala, derajat itu akan muncul. Salah satu para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala adalah menerima apapun yang terjadi, ridho bil qadha, apapun, senang maupun tidak senang. Maka kembali lagi, orang-orang yang qanaah ini menerima hidup, apapun yang terjadi itu akan dengan senyum, akan dengan bahagia, baik takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah terjadi, yang akan terjadi, maupun yang akan terlampaui, itu nanti juga akan dilihat semuanya lewat takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang indah. Maka orang-orang yang seperti ini akan selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka kalau kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti bahagia. Tapi kalau kita mengandalkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seringnya kecewa. Ini pernyataan yang perlu kita renungkan betul, bahwa kalau kita mengandalkan Gusti Allah pasti bahagia, pasti itu baik untuk kita. Tapi kalau kita mengandalkan manusia, seringnya kita akan kecewa, seringnya kita akan kecilek. Ternyata maunya A, blesetnya menjadi B, bahkan bisa Z. Moga-moga mengawali tahun baru Hijriah ini kita bisa menerapkan 3 Q ini, yaitu Q yang pertama qiraah, pandai-pandai membaca Al-Quran, zikir, berdoa, dan membaca lingkungan sekitar, termasuk membaca diri kita. Q yang kedua adalah menjadi hamba-hamba Allah SWT yang mendekat kepada Allah SWT, mendekat kepada orang-orang yang soleh, termasuk orang-orang yang di dekat kita, yaitu orang tua kita, supaya barokah. Dan Q yang terakhir, ayo menjadi hamba-hamba Allah SWT yang qanaah, menerima dengan apapun yang terjadi, diterima dengan bahagia, diterima dengan senang hati, bahwa itu adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita sambut dengan bahagia. Moga-moga tips yang singkat ini mampu kita terjemahkan, mampu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tentunya insya Allah akan menjadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia sampai akhirat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur-umur yang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah barokah, anak-anak kita semuanya soleh dan solehah, dan moga-moga apapun yang menjadi hajat-hajat kita dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta jika suatu saat kita semuanya meninggal dunia, moga-moga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, serta kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama teman-teman kita, sahabat kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan moga-moga bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أقول قولي هذا فاستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد